Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya bahwa Yesus memberi anugerah buat kita semua, tanda bahwa kita tidak mampu di hadapan Dia. Mari Bapak Ibu, sebelum firman disampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami sungguh bersyukur bahwa pengorbananmu di kayu salib. Tanda itu bukti kasih yang terbesar buat kami semua, Tuhan. Kalau kami hari ini juga mendengarkan firman, urapi setiap kami, Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi Roh Kuduslah yang memberi penjelasan, memberi firman-Mu, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, tema hari ini adalah mengapa Paulus mau menderita. Ini pertanyaan penting untuk kita belajar bersama, kenapa Paulus mau menderita. Pasti ada alasan yang kuat. Ya. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, firman Tuhan ini menggali bahwa ada suatu pertanyaan mengapa Paulus mau menderita. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa murid Kristus turut berlari. Rasul Paulus mengingatkan di jemaat Korintus sebagai atlet yang sedang berlomba lari. Siapa peserta pertandingan ini, saudara? Dikatakan semua peserta ikut berlari. Siapakah dia? Semua jemaat Korintus, murid Kristus, atau kita semua sebagai murid Kristus, sesungguhnya kita sudah ikut dan wajib berlomba yang dipertandingkan ini. Ya. Saya percaya kalau bahwa pemuritan itu sangat penting. Kenapa? Pemuritan itu menjaga kita di dalam track yang benar sampai garis akhir. Menjadi murid Kristus yang benar. Murid Kristus yang sampai finish. Walaupun tekanan terjadi, walaupun banyak masalah terjadi, tetapi ada orang-orang yang menjaga, ada pemurid kita yang menjaga kita untuk kita tetap ada di dalam pertandingan yang diwajibkan ini. Saudara, sebelum lebih mengerti lagi tentang murid Kristus, saya tertarik untuk apa sih menjadi motivasi kita mengikut Kristus. Ini penting sekali, saudara. Pertama adalah motivasi. Karena motivasi kita ikut Tuhan, ikut Kristus, itu menentukan apakah kita menjadi murid yang benar, apakah kita menjadi murid yang sejati. Karena ketika motivasi salah di dalam mengikut Tuhan, jangan berharap kita menjadi murid Kristus. Kenal Tuhan aja juga belum tentu. Ini kejadian saat saya pertama kali mengikut Tuhan. Saya lahir di keluarga anak ada 5, terus satu pun nggak ada yang percaya Tuhan Yesus. Ya, malam mama saya sangat kuat dengan kepercayaannya menyembah patung, ada 3 patung, ya, patung dewa dewi dan lain-lain, sangat kuat sekali. Ya, tapi saya bersyukur bahwa mama saya tidak mewajibkan untuk mengikuti kepercayaannya. Kita diberi kebebasan. Ya. Nah, ketika saya kenal Susi pertama kali, ya, Susi sudah ke gereja, walaupun gerejanya itu yang cukup sakral, cukup kusuk sekali, ya. Nah, pada saat itu motivasi saya salah. Kenapa?
Karena eh, saya nggak pernah ke gereja, tapi saya mau supaya saya bersama-sama dengan papanya Susi ke gereja. Ya, jadi barengan, gitu ya, berangkat gitu dari Kartini. Nah, saya mempunyai motivasi seperti ini supaya melihat nih papanya Susi, wih, saya juga ke gereja gitu, supaya saya mendapatkan anaknya. Itu motivasi salah saya, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Apalagi di tempat gerejanya itu tidak ada tuh yang namanya pemuritan, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang eh, memperhatikan dan lain-lain. Nah, akhirnya selama 1 tahun lebih saya nggak mengenal tuh Tuhan Yesus. Saya nggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana saya menjadi murid sejati? Nggak ada, saudara. Nah, saya percaya pentingnya pemuritan adalah kita ada di dalam track untuk bertumbuh bersama-sama. Nah, pada saat itu uh, tidak lama waktu, sesudah 1 tahun, Susi pindah ke Abah Log, gitu ya. Nah, ketika pindah, saya melihat, Papa Susi ikut nggak nih Papa Susi? Ternyata tidak. Jadi saya masih bandel, saya cukup mengantarkan sampai di Speed Plaza. Gitu. Saya setia untuk menjemput, mengantar gitu ya. Suatu saat ketika saya lagi menjemput gitu ya, itu di depan ruko Undi Sarfat, ya, ada datang seorang engkongko, saudara. Ya, mungkin saudara tahu yang namanya engkongko, ya itu di Glodok banyak ya. Nah, ada orang yang care, saudara, samperin saya. Kita kenalan ya, terus ditanya nama dan lain-lain. Kenapa nggak di dalam aja? Maksudnya ke dalam itu ibadah, gitu ya. Sama-sama. Nah, saya masih keraskan hati, saya nggak mau. Nanti aja, minggu depan aja, gitu ya. Nah, iya, terus di Singko itu bilang, ya ditunggu ya minggu depan ya, gitu. Oke, minggu depannya saya berharap tidak ketemu lagi, tidak disamperin. Masa sih ada orang yang kepo seperti itu, ya. Di tempat lama nggak ada, gitu ya. Nah, akhirnya pas minggu depan, tiba-tiba dia nongol lagi Singkongko. Dia tetap konsisten. Nah, inilah pentingnya untuk menjangkau jiwa secara konsisten supaya orang yang dituju, orang yang diinjilin bisa terima Tuhan Yesus. Nah, singkong ini, yuk kita masuk. Nah, saya masih bandel, saya masih keraskan hati, ya. Akhirnya saya bilang minggu depan ya, kok minggu depan. Oke, ya ditunggu ya kata singkong itu minggu depan. Udah. Akhirnya minggu depan apa yang terjadi? Saya masih bandel, saudara. Nah, di Speed Plaza dulu kan ada samping kantin, ada tempat sampah ya yang besar sekali gitu ya. Saya nggak nunggu di tempat yang lama, saya tempat yang baru samping tempat sampah. Tujuannya apa? Masa sih tempat sampah yang bau itu sih kok masih datang lagi nyari saya. Wih, akhirnya lewat waktu, wih nggak datang nih ya, aman gitu ya. Nggak lama kemudian, ketiga kali berarti itu engkau nongol lagi. Wah, dia ketahuan. Nah, mungkin dia ketahuan kali saya pindah tempat gitu ya. Nah, akhirnya, ya, yuk kita ke dalam. Saya bilang, kok pasti minggu depan saya akan datang. Karena saya penasaran pada saat itu. Kok ada sih sampai orang yang memperhatikan seperti itu. Ya, nah, akhirnya nggak lama kemudian, saya melihat teman saya nih, ya, namanya Robert Robert Roli Pandey ya, yang pemimpin di Balut juga. Karena itu teman lama saya, ya teman ngebrik, saudara, ya teman lama saya gitu. Jadi saya tahu manusia lama dia seperti apa. Kok dia bisa ya bawa Alkitab pada saat itu? Kok dia bisa ya eh, ada di dalam terima Tuhan Yesus gitu ya, ada di dalam gereja? Wah, saya semakin penasaran gitu ya. Nah, akhirnya minggu depan saya benar-benar datang. Nah, itulah permulaan saya ketika saya percaya Tuhan Yesus dan saya bertumbuh uh, di dalam Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ada orang yang mengutus dan ada yang mau pergi, saudara. Kita kembali lagi tentang murid Kristus. Saudara, banyak orang yang punya pandangan yang salah. Ya, tentang murid Kristus adalah dia menganggap ada tingkatan. Pertama adalah cukup percaya dahulu, baru nanti selanjutnya murid Kristus. Atau mungkin Pak Suyono, wah itu Bapak pemimpin, nah itu baru murid Kristus. Saya sih simpatisan aja, bukan murid Kristus. Maaf saudara,
Kita bukan ada di dalam suatu partai, tidak ada simpatisan. Dan mungkin, oh ibu itu, ya mungkin sering ada di dalam koran Deo, ya, wah itu baru murid Kristus. Tidak, saudara. Saat saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat saudara mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus, ya, pada saat itu juga saudara adalah murid Kristus. Jadi langsung murid Kristus, nggak ada tingkatan, nggak ada tunggu setia dulu melayani baru jadi murid Kristus, tidak ada. Ya. Kita kembali ke firman 1 Korintus 9 ayat 24. Firman Tuhan ini katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, ayat 24 dikatakan semua peserta turut berlari. Artinya apa? Semua murid Kristus, semua orang percaya harus berjuang dalam mengikut Kristus. Apalagi dalam keselamatan, iman keselamatan kita yang harus kita pertahankan, kita harus berjuang. Firman Tuhan dikatakan, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Tadi saya kurang mengerti, kenapa satu orang? Kan setiap pertandingan ada pemenangnya 3 orang, juara 1, 2, 3. Kenapa firman ini dikatakan satu orang saja? Jadi perlombaan iman ini bukan bertanding dengan manusia, saudara, tapi bertanding dengan si jahat, si setan, saudara. Artinya apa? Ketika pertandingan, ya, apakah kita setia memelihara iman, akhir iman keselamatan sampai akhir garis finish? Nah, kitalah pemenangnya. Karena dikatakan larilah begitu rupa. Artinya apa, saudara? Ada kesungguhan hati ketika bertanding. Anda benar-benar konsentrasi untuk menjaga iman keselamatan kita, saudara. Begitu juga kita sebagai murid Kristus. Ada kesungguhan hati menjadi pengikutnya. Kedua, menguasai diri. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat selanjutnya itu ya, ayat 25. Dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ayat 25 dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya pelari yang mau juara harus menguasai dirinya dari segala hal yang menghambat dirinya untuk menang. Baik masalah hidup, tekanan dalam pertandingan, dan lain-lain. Bahkan dia harus berlatih fisik. Nah itulah dia harus kuasai dirinya. Begitu juga Paulus. Dia harus menguasai dirinya. Dari apa, saudara? Dari segala penderitaan dia. Penganiayaan fisik, dicambuk, dilempar batu, karam kapal, bahkan sampai di penjara. Namun apa yang terjadi? Paulus tidak pernah tuh mengeluh. Melainkan dia menganggap penderitaan ini tidak sebanding dengan keselamatan yang akan dia terima. Wow, luar biasa Paulus, ya. Saudara tahu apa arti tidak sebanding? Jadi, apa yang dialami Paulus di dalam penderitaan, aniaya boleh terjadi, pasti ikut Tuhan, nggak ada jaminan, nggak ada penderitaan, tetapi keselamatan di atas segalanya. Tidak sebanding dengan mahkota keselamatan yang akan kita terima. Tidak sebanding dengan mahkota kebenaran yang akan kita terima, saudara. Jadi, penderitaan Paulus bukan nasib malang, tetapi melainkan kesempatan dia untuk bersaksi dan memberitakan Injil, dan pada akhirnya Tuhanlah yang dipermuliakan. Begitu juga kita, saudara. Mungkin kita menderita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Itu bukan nasib malang, tetapi itu bagian supaya kita boleh memberitakan Injil, bersaksi, sehingga orang lain boleh bertobat, saudara. Kalau kita lihat dunia semakin jahat, ya, yang lagi viral, anak SMA aja bisa boom, saudara, ya. Tawaran dunia semakin menggoda, kedagingan semakin merajalela. Karena itu kuasailah tubuh kita. Tujuan Paulus adalah hanya satu, terpenting dalam hidupnya, yaitu memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja,
memukul. Jadi seorang pelari profesional harus tahu tujuan bertandingnya. Seorang petinju yang profesional harus tahu bagaimana memenang pertandingan. Dikatakan tidak sembarangan pukul. Artinya apa? Seorang petinju pasti dia memukul uh, lawannya. Kalau dia sembarang memukul, artinya dia memukul angin, saudara. Jadi nggak ada. Jadi sungguh-sungguh petinju pun melakukannya hal yang sama dengan pelari. Harus sungguh-sungguh. Suatu pertanyaan, bagaimana seorang pelari, bahkan seorang petinju, bisa fokus sampai ke garis finish? Tentu kita harus ingat lagi bahwa garis akhir Tuhan sudah siapkan mahkota keselamatan. Yang ketiga, melatih tubuh. 1 Korintus 9:27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus melatih tubuhnya dengan keras supaya tidak tergoda oleh kedagingan, keinginan daging. Supaya tubuhnya tunduk oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak daging, saudara. Supaya Paulus akhirnya tidak ditolak sama Tuhan. Saya percaya ketika kita memberitakan Injil, itu adalah pekerjaan yang baik, yang minggu ini meditasi yang harus kita lakukan. Sehingga orang itu menjadi percaya Tuhan Yesus. Inilah yang terutama bagi Paulus, memberitakan Injil, saudara. Saudara, saya bersaksi bagaimana pergumulan saat mama saya belum bertobat. Ya, lama sekali saya mendoakan. Karena mama saya itu keras sekali. Keras. Sering marah, mama saya kaku sekali. Kalau marah itu semua bisa tiarap anak-anaknya, saudara. Ya, bahkan bisa melempar barang dan lain-lain semua. Keras sekali, gitu ya. Nah, jadi pergumulan kita adalah bagaimana mama saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, kalau dia belum punya kepercayaan mungkin lebih mudah. Dia sudah punya kepercayaannya. Sesembahan 3 patung, saudara. Ini pergumulan saya sebagai anak. Apa yang saya lakukan, saudara? Selama 17 tahun, saudara. Walaupun sering lupa mendoakannya. Walaupun sering tidak mendoakan lagi. Tetapi akhirnya saya fokus bahwa pada garis akhir mama saya harus diselamatkan. 17 tahun, saudara, mama saya didoakan. Jangankan diajak ke gereja, saudara. Nggak mau diajak ke gereja. Apa? Katanya, kamu tahu apa sih anak baru jadi anak itu tahu. Pokoknya nggak suka sekali diajak ke gereja. Nggak bakalan mau, saudara. Kalau makan pun di rumah, saya sama Susi berdoa untuk sebelum makan. Dilelekin terus. Wah, lu makan aja berdoa. Lama banget, ayamnya hilang. Seperti itu, saudara. Sering dilelekin terus. Nah, akhirnya Tuhan beri hikmat. Ya, ketika ada KKR di dalam center, saudara. Ketika pembicaranya Hairul Yusuf yang benar-benar sesuai dengan kepercayaan mama saya. Karena mama saya itu percaya dengan Wamia dan lain-lain, saudara. Jadi, saya nggak bilang ke gereja, saudara, karena nggak bakalan mau, gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang, saya ajak makan. Mah, minggu depan kita makan ya, sama Susi, sama anak saya Yovita. Mama saya bilang, lo orang aja, gitu ya. Nggak apa-apa mah, ya, kita makan sebentar lah, gitu, di Kelapa Gading, gitu ya. Sekali-sekali mah pergi, gitu ya. Ya, lihat nanti aja, gitu ya. Nah, pas satu hari sebelumnya, hari Sabtu, saya ingetin lagi ke Mama, besok jangan lupa ya, jam segini saya jemput, gitu ya. Terus pas hari Minggunya hujan lagi, saudara. Nah, rumah mama saya kan di dalam gang. Saya bilang, Mah, hujannya kecil, mama pakai payungnya sebentar ya, kan udah janji. Ya udah. Nah, akhirnya ketika masuk ke dalam mobil, ya, mama saya tanya, karena saya sendirian gitu ya, Susi mana? Katanya mau makan sama Susi, gitu ya. Oh, Susi masih di Nam Center, saya masih belum berani bilang di gereja. Kita jemput dulu ya. Ya udah. Akhirnya ketika di Nam Center, lantai 2, mama lagi nunggu bubaran pertama kebaktian, saudara.
Terus pas bubaran, pas masuk lagi, saya bilang, "Mah, di sini panas ya, enakan di dalam yuk, sekalian ketemu Susi, di sini nunggu kelamaan nanti." Ya udah, akhirnya mama masuk ke dalam, maksudnya ke dalam ibadah, gitu ya. Nah, ketika firman disampaikan, saudara, ya, ketika firman disampaikan, apa yang terjadi, saudara? Saya berdoa, Roh Kudus lembutkan hati mama yang keras, sehingga mama mau terima Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, ketika firman disampaikan dan mama kelihatannya benar-benar mengalami ya, tapi saya nggak tahu apakah kekerasan hatinya membuat dia tidak maju ke depan untuk terima Tuhan Yesus. Dan akhirnya ketika tantangan terjadi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Mama saya keluar dari bangku, keluar dari gang, dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan. Ya, pada saat itu yang terima ya, yang tantangan maju ke depan mama saya sendiri. Saya berdoa, mama, jangan balik lagi ya, jangan nanti pura-pura mau ke WC lagi, saudara. Akhirnya mama saya ke depan, saudara. Saya ingat sekali yang mendoakan adalah istri Pak Kunata ya, Bu Hedi. Nah, pada saat itulah mama terima Tuhan Yesus. Wah, saya bersuka cita sekali bahwa inilah yang Paulus kehendaki. Akhirnya setelah selesai pulang dong, pulang, pergi ke tempat makan. Jadi dong makannya jangan sampai mama saya diajak ke gereja secara diam-diam nggak jadi makan, saudara. Tetap makan, saudara ya. Akhirnya kita makan. Nah, dalam perjalanan saya memikir, aduh Tuhan, bagaimana untuk mama saya minggu depan ke gereja lagi, gitu, dengar firman lagi. Nah, ini tantangan bagi saya, gitu ya. Ya, akhirnya sampai makan pun saya belum dapat hikmat bagaimana mengajak kembali. Ya, masa ngajak makan lagi ketahuan dong ya. Nah, akhirnya tiba-tiba lagi makan, mama saya nanya, Yung, itu orang yang tadi bicara lagi nggak? Maksudnya khotbah lagi, gitu, karena dia belum mengerti khotbah. Nah, akhirnya dia bilang, enggak mah, gantian. Yung, minggu depan mama ikut lagi ya. Wih, puji Tuhan, saudara. Dia sendiri yang mau mengambil keputusan untuk ke gereja lagi. Padahal dulu keras sekali, susah sekali, saudara. Akhirnya berjalan waktu. Mama saya rajin, setia, umur 70-an, bahkan sampai 80-an. Ketika saya melayani ibadah kedua, mama maunya tetap di pagi, dan dia belain naik omprengan nggak apa-apa, saudara. Naik bis nggak apa-apa, gitu. Sampai ke industri juga dia lakukan. Bahkan apa yang terjadi, saudara? Jam 6 sudah sampai, sudah duduk manis, saudara. Ya, sampai penonton Pak Iwan tanyakan itu siapa, kok pekerja duduk-duduk aja gitu. Saya bilang enggak, itu mama jemaat gitu. Wow, luar biasa, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mama setia kok, Komsel setia ya, naik bajai dan lain-lain, dari Cempaka Putih ke Bungur Kepu, Komselin Bungur Kepu, setia mama gitu ya. Dan juga ketika mama mengalami sakit, jatuh dan mau pecah, dan mama nggak bisa bergerak lagi, artinya nggak bisa berjalan, artinya mama nggak bisa ke gereja lagi. Dan ketika berapa bulan yang lalu mama saya dipanggil Tuhan, teman komsel mama saya bilang ke saya bahwa waktu dibesuk mama saya nangis. Kenapa nangisnya? Karena mama mau ke gereja nggak bisa lagi. Wow, saya percaya mama saya begitu setia. Ya. Inilah yang menjadi pergumulan Paulus di dalam mengikuti pertandingan ini, untuk setia karena keselamatan di atas segala. Ya, saudara, Efesus 2 ayat 8. Selanjutnya, slide. Enggak ada ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, saya bersyukur kalau kita diselamatkan itu adalah kasih karunia, anugerah Allah. Artinya apa? Kita tidak mampu. Berbicara anugerah Allah itu kita tidak mampu. Tidak mampu apa, saudara? Tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita perlu Tuhan, perlu pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Jadi, tapi di dalam doa ada bahwa keselamatan itu mahal, benar. Semahal kematian Tuhan Yesus. Kita tidak mampu membayarnya. Gratis bukan murah, tapi gratis tidak. Kemampuan kita untuk membayarnya. Saudara, kalau kita kembali ke Paulus
Paulus tidak menuntut hak sebagai rasul. Paulus sebagai rasul mempunyai hak-hak sebagai rasul. Hak untuk mendapatkan dukungan finansial, hak sebagai pemberita Injil, hak untuk menikah, hak untuk dihormati. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 9 ayat 1, dasar daripada firman Tuhan hari ini. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Paulus mendapatkan hak sesungguhnya, tetapi Paulus tidak menuntut hak kerasulannya. Sebaliknya Paulus menanggung segala sesuatu demi Injil. Tujuannya apa, saudara? Kalau diambil hak kerasulannya ini, dia bisa jadi batu sandungan, jangan-jangan. Dikatakan, bukankah aku rasul? Paulus memang seorang rasul yang diutus oleh Kristus, dan Paulus memiliki hak dan keistimewaan yang diberikan ilahi sebagai seorang rasul. Paulus tidak menuntut haknya. Bukankah aku orang bebas? Kebebasan yang dimaksud adalah bukanlah kebebasan untuk memanjakan diri. Paulus tidak pernah memanjakan diri. Melainkan kebebasan sebagai seorang pengikut Kristus yang mengorbankan hak pribadinya demi Injil. Demi banyak orang percaya Yesus. Demi orang lain diselamatkan. Dikatakan juga, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Benar. Tuhan Yesus secara pribadi telah menyatakan dirinya kepada Paulus saat dia menuju Damaskus. Paulus bukan hanya melihat, tapi dia mengalami perjumpaan Tuhan. Paulus disembuhkan. Tapi apakah Paulus bermegah? Enggak. Paulus tidak bermegah. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara, gereja Korintus adalah hasil dari jeripaya kerasulan Paulus. Sebuah kesaksian bahwa Kristus telah mengutusnya. Apakah Paulus menuntut haknya? Enggak. Saudara, firman Tuhan bahkan katakan, tetapi Paulus tidak mempergunakan haknya. Paulus tidak menggunakan hak kerasulannya. Sebaliknya Paulus menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Supaya tidak menjadi batu sandungan, saudara. Seringkali kita menuntut hak-hak atas pelayanan yang kita lakukan. Minta persembahan kasih, minta fasilitas yang baik, minta dihormati, minta dihargai. Sesungguhnya nggak pantas. Karena apa? Sebaik lagi anugerah keselamatan itu. Kita terimanya gratis. Kalau kita menuntut ini artinya nggak tahu diri. Saya bertanya dengan pemerintah yang apa sih nggak tahu diri? Nggak tahu diri begini, saudara. Orang tua kita, maaf yang dicontoh, mungkin supir bajai. Tetapi anak-anaknya makan yang mahal-mahal di mall, ya, makan yang mahal dan lain-lain, itu nggak tahu diri. Seringkali kita juga kecewa, kepahitan, ikut Tuhan, banyak masalah, yang akhirnya tinggalkan Tuhan, saudara. Sayang sekali. Seringkali juga kita menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil, menjadi batu sandungan yang pada akhirnya orang tidak percaya Tuhan Yesus. Rasul Paulus dia tidak menuntut haknya supaya tidak menjadi batu sandungan, saudara. Mengapa Paulus mau menderita? Inilah jawabannya. 1 Korintus 9 ayat 16, 22 dan 23, slide selanjutnya. Karena jika aku, slide selanjutnya, memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Paulus menyatakan tidak pantas membanggakan diri karena memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Bahkan dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi bagi Paulus memberitakan Injil adalah keharusan.
dan tidak bermega atas ini. Karena dia tahu bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik dia, tetapi karena anugerah Yesus yang berikan. Ayat 22 dikatakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus menyesuaikan diri dengan bermacam-macam orang. Tujuannya adalah supaya sebanyak orang diselamatkan. Begitu juga ketika kita pergi menginjil. Jangan membawa baju pelayanan kita, mungkin sebagai pendeta, mungkin sebagai pemimpin apapun juga. Tujuannya adalah kita menyesuaikan dengan orang yang akan kita injili. Ayat 23, inilah alasan kenapa Paulus mau menderita. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Semua yang dilakukan Paulus supaya kabar baik semakin tersebar, yaitu Injil keselamatan. Kalau kita melakukan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik. Jadi semuanya karena Injil keselamatan. Kalau Paulus mau dianiaya demi Injil, mau dipenjara demi Injil, mau dicambuk, dilempar batu, karena kapal dan lain-lain, semuanya demi Injil. Paulus melepaskan hak kerasulannya karena demi Injil. Ayat terakhir, setia sampai akhir. Slide selanjutnya. Ini sering kita baca firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Memelihara iman sampai akhir. Paulus percaya bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, saudara. Saya percaya bahwa kita belum selesai di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita harus aktif berjuang sampai garis akhir. Dan ingat juga bahwa keselamatan bukan milik kita sendiri secara pribadi, tetapi keselamatan itu milik orang-orang yang belum diselamatkan. Tugas kita lah, inilah melakukan pekerjaan baik dan terus menjaga sampai akhir. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat firman yang mengingatkan kita semua. Ada hal penting, saudara, yang harus kita perjuangkan, yaitu keselamatan. Masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin keluarga saudara, kakak adik saudara, orang tua saudara. Tapi pagi ini, biarlah kita melakukan pekerjaan baik ini. Percaya bahwa Tuhan sudah sediakan mahkota abadi bagi yang setia, bagi yang sampai garis akhir. Saudara, kita bersyukur kematian Yesus mengingatkan kita semua. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau Paulus mau melakukan semua karena demi Injil. Dia mau menderita karena demi Injil. Paulus menderita karena dia mengikuti teladan Yesus yang menderita sampai mati. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.